Amarah memuncak pada keduanya. Si lelaki terintimidasi, mendorong si wanita hingga terhempas jatuh membentur meja. Ia tak bergerak lagi. Dengan nafas terengah-engah, si lelaki lalu pergi meninggalkan rumah. Gerangan apa yang terjadi hingga memicu angkara pada keduanya? Oh ya, besok jadi beneran nih mau ke Brunei. Jadi Bu, besok ayah sama Sandi berangkatnya. Ya, ibu ditinggal sendirian dong di rumah. Mita harus menerima kenyataan bahwa suami dan anaknya akan kerja jadi TKI di luar negeri. Sementara si bungsu akan melanjutkan sekolah di Bogor dan tinggal bersama neneknya. Hari itu jadi sebuah tanda perpisahan bagi Mita. Aku malah ke Bogor buat sekolah. Ibu, ayah berangkat dulu ya. Ayah hati-hati di sana ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Kesedihan terpancar ketika Mita harus melepas kepergian suami dan anak-anaknya. Rijal dan Sandi berangkat menjadi TKI, sementara Dina, anak keduanya, melanjutkan sekolah di Bogor. Lalu tinggallah Mita seorang diri. Waktu berjalan, Mita yang memendam rindu lalu sering mengunjungi Dina anaknya yang kini tinggal di Bogor. Maaf Mbak, ini Mbak yang mau berangkat ke kota Bogor ya? Oh, iya Mas. Ayo Mbak, sekarang kita berangkat. Siap ya Mbak ya? Mita berkenalan dengan Agung, sopir travel yang ditumpanginya. Selama perjalanan, mereka terlibat perbincangan lalu saling curhatkan isi hati. Ke Bogor ini mau ngapain ya? Oh, saya menengokin anak Mas. Kebetulan anak saya sekolah di sana, tapi tinggal di rumah neneknya. Oh gitu. Kok suaminya Mbak nggak ikut? Suami saya sama anak saya yang paling besar itu kerja jadi TKI di Brunei Mas. Jadinya saya tinggal sendiri deh sekarang. Oh iya, baik. Mas, Iya Mbak? nama saya Mita. Kalau nama Mas siapa? Nama saya Agung Mbak. Oh, saya boleh minta nomor teleponnya Mas nggak? Minta nomor handphone saya Iya. buat apa ya Mbak? Ya, kalau saya mau ke Bogor lagi kan atau saya ada keperluan lain, saya bisa hubungin Mas Agung. Oh, bisa Mbak, bisa. Tapi saya takut Mas. Nanti istri Mas marah lagi. Oh, kalau saya itu sih nggak masalah. Istri saya sudah paham sama kerjaan saya Mbak. Oh, berapa nomor teleponnya Mas? Saling terpikat, keduanya saling mengikat dengan bertukar nomor ponsel. Kenalannya itu si tersangka ini supir travel ya, travel plat hitam gitu, jurusan Purwokerto Bogor gitu. Jadi dia tuh berkenalan ya, namanya orang sering berpergian jauh, naik mobil bersama, mungkin di situ dapat chemistry-nya. Yang satu kan juga si korban ini ditinggal si suaminya ke Brunei Darussalam, sama anaknya juga ke Brunei gitu. Oh ya. Ini Mbak ya? Makasih ya. Mari Mbak, ya. Sih. Assalamualaikum. Sayang. Kangen gak sama ibu? Kangen banget dong, Bu. Duh, kok gak bisa sih? Ada aja dari pagi-pagi. Telepon Mas Agung aja deh. Ngapain ya dia? Dari angkat. Mita yang tinggal sendiri sejak ditinggal suami dan anaknya yang kerja dan sekolah di luar daerah, menjalin kedekatan dengan Agung, si sopir travel. Ya. Mas, boleh minta tolong bantuin aku nggak? Iya, Mas Agung ke rumah. Bisa Mbak, bisa.
Aku sendirian kok di rumah. Ya, Baik, Mbak. aku tunggu ya Mas ya. Kehadiran Agung obat penawar sepi bagi Mita. Sebaliknya bagi Agung, ia tidak ingin melewatkan kesempatan di depan mata. Permisi. Mbak Mita. Mas Agung udah sampai. Alhamdulillah, Mbak. Jauh ya Mas ke sini? Enggak kok, masih dekat. Mas, ini saya mau minta tolong. Tadi pagi tuh mobilnya nggak bisa di starter. Oke. Tolong dicek ya Mas ya. Ini kunci mobilnya. Siap, pantas saya coba cek ya. Oh ya Mas, nanti kalau udah selesai, aku tunggu di dalam ya. Oh iya, baik, Mbak. Ya. Masih ke dalam. Mari, Mbak. Permisi. Mas Agung, diminum dulu tehnya Mas. Oh iya, ini Mbak kuncinya. Oh iya, Sebenarnya Mbak ya. silahkan. Mas, makasih banyak ya udah bantuin aku. Untung ada Mas Agung yang benerin mobil. Iya Mbak, sama-sama. Tadi sih saya lihat cuman kabel kepala akinya aja yang lepas. Udah saya handle. Oh, soalnya tuh saya nggak ngerti mobil Mas. Ya, Mbak. Oh ya, Mas Agung, gimana kalau Mas Agung bantuin saya ngerawat mobil sama motor saya? Mau nggak? Ya kalau saya memang mampu dan saya lagi ada waktunya, ya kenapa enggak? Saya akan bantuin Mbak. Mas, jangan panggil Mbak dong. Panggil aja Mita. Biar kita lebih mesra, Mas. Maksud saya biar kita lebih akrab. Iya Mbak. Salah, Mita. Iya Mita. Di rumahnya korban itu kan ada mobil, ada motor yang harus ibaratnya rutin dirawat, dipanaskan segala macam. Akhirnya dari suami korban pun mempercayakan kepada pelaku untuk mengurus rumah. Mas Agung. Ya. Sejak pertemuan pertama Mita dan Agung lalu sering berkirim kabar. Semakin jauh, mereka terjerat dalam hubungan asmara. Udah nyaman banget sama kamu, Mas. Sama Mit. Aku pun juga makin sayang dan makin nyaman sama kamu tiap hari. Tapi mau sampai kapan kita kayak gini? Kamu dan aku sudah punya keluarga masing-masing. Ya. Iya sih, Mas. Tapi, Mas, aku tuh nggak bisa kalau tanpa kamu. Pokoknya ya Mas ya, jangan sampai ada yang tahu tentang hubungan kita ini. Ya. Oke. Ya. Aku janji. Ya. Hati-hati, Mas. Nyala juga deh, Mas. Hati-hati. Aduh, udah aman ya. Kamu pasti capek ya? Kamu tahu sih? Ya dong. Adanya lelaki yang bukan suaminya jadi gunjingan warga sekitar rumah Mita. Cika sini, kamu lihat itu Mbak Mita lagi sama siapa ya? Kok aku nggak pernah lihat itu? Yang mana Kak? Yang itu loh. Oh iya, saudaranya kali Kak. Saudara kok mesra banget kayak begitu sih? Nggak mungkin deh. Ya namanya juga saudara Kak, pasti deket dong. Nggak mungkin Cika. Mendingan kita kesana aja deh. Iya, ayo ikut. Mbak, tumben mampir ke rumah. Mbak Mita, maaf nih ya, saya boleh nanya nggak? Oh iya, kenapa Mbak? Mas ini siapa ya? Kok kita nggak pernah lihat sih? Ini namanya Agung, ponakan suami saya.
Menepis kecurigaan tetangga, Mita santai menanggapinya. Bahkan Agung disebutnya sebagai saudara sang suami. Mesra banget sih. Iya mbak, saya ini keponakannya Mas Rizal. Nama saya Agung. Salam kenal mbak. Gini ya Mbak Mita, mau dia saudaranya Mbak Mita kek, mau ponakannya kek, tetap aja Mbak, nggak enak dilihat sama tetangga. Apalagi suaminya Mbak Mita tuh nggak ada di rumah kan? Udahlah kak, tadi kan mereka udah jelasin kalau mereka ini masih saudara. Mau saudaranya kek, mau ponakannya kek, tetap aja tamu. Oh, terus udah lapor RT belum? Iya mbak, nanti saya lapor Pak RT. Ya sudah Mbak Mita, Mas Agung, kalau begitu kami permisi dulu. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya tahu kalau dia itu menginap karena kita tidak curiga karena pengakuan si korban kan saudara dari suaminya. Ya, sayang mau kemana? Ini apa kanan? Kanan aja. Dan foto ya. Loh, katanya mereka saudara, tapi kok mesra kayak gitu sih? Jangan-jangan mereka itu pacaran. Kecurigaan tetangga bukan tanpa alasan. Sesekali mereka melihat Mita bermesraan. Sikap perubahan pada diri Agung juga bikin istri curiga. Tak biasanya Agung senang berlama-lama di luar rumah. Aku berangkat dulu ya. Loh, Bapak nggak makan dulu? Ibu udah masak makanan kesukaan Bapak loh. Gak usah lah, Bapak makan nanti di luar ya. Bapak belum lapar. Ya. Bapak gimana sih Pak? Udah semakin jarang pulang sekarang. Ditambah nggak mau makan masakan Ibu. Bu, Kenapa sih Pak? aku ini pengen berangkat kerja. Kasihan para penumpang udah nungguin aku di pool. Nanti mereka nunggu terlalu lama kalau aku makan di sini. Udah ya. Bapak tuh alasan aja. Bapak ada wanita lain ya Pak? Bapak selingkuh? Bu, dengerin. Kamu kalau jangan sembarangan. Aku udah mau kerja bukan mau selingkuh. Mana 1-2 aja. Udahlah, aku jalan. Assalamualaikum. Pak! Sayang, kamu kenapa sih dari tadi mukanya cemberut aja? Ada apa sih sayang? Kedekatan Mita dan Agung seperti hubungan yang saling memanfaatkan. Suatu hari, Agung meminjam uang 4 juta rupiah, berdalih untuk membayar hutang. Aku coba pinjem aja ya sama si Mita. Lumayan dapat bayar hutang. Sebenarnya aku lagi butuh uang, sayang. Tuh kan bener feeling aku. Kamu tuh memangnya kamu butuh uang berapa? Aku butuh sekitar 4 juta aja. Pertama untuk bayar hutang aku ke bank, sama buat betulin HP aku yang rusak. Ya udah kalau gitu besok aku kasih kamu ya sayang. Makasih ya. Iya. Ya udah mukanya jangan ditekuk gitu. Uang didapat, Mita dan Agung lalu bermesraan. Duh, malah nggak aktif lagi. Di rumah, Agung yang semakin jarang pulang membuat istrinya murka. Assalamualaikum. Pak, dari mana Bapak? Ya, Kok baru pulang sekarang? ya pulang kerja lah, Bu. Tapi Bapak di telepon nggak aktif. Udah gitu nggak kasih kabar sama Ibu. Bu, HP Bapak ini lagi rusak, gimana mau kasih kabar? Nggak bisa lah. Alah, alasan aja pakai HP rusak segala. Jangan-jangan Bapak itu emang beneran selingkuh ya Pak ya? Bu jangan main tuduh ya. Aku pulang kerja disambut, Bu, bukan diomelin. Ya gimana Ibu nggak marah? Bapak aja nggak ngasih kabar sama Ibu sama sekali. Udah aku capek.
Loh, Pak! Ini aja ngobrol kok malah kabur. Mas, Ya. malam ini kamu tidur di sini lagi ya? Hubungan Mita dan Agung juga tak lagi mesra. Agung bosan. Lalu Mita menuntut Agung kembalikan uang 4 juta rupiah yang dipinjamnya. Biasanya bisa nemenin aku. Kamu nggak kangen sama aku? Mit, udahlah. Kita akhiri saja hubungan ini. Istriku makin curiga. Aku udah gak bisa lagi sama kamu. Apa Mas kamu bilang? Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Aku nggak mau lah Mas. Kamu gampang banget ngomong putus. Aku nggak mau. Aku nggak terima. Ah, udah lah, Mit. Aku udah gak peduli lagi sama kamu. Mulai sekarang kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Titik. Mas. Apa lagi? Kamu minta putus? Iya. Oke kalau kamu minta putus. Tapi kamu kembalikan uang aku 4 juta. Kamu tuh ya dasar laki nggak tahu diri ya, nggak tahu diuntung kamu. Apa kamu bilang? Aku nggak tahu diri. Iya. Kurang ajar kamu. Ah! Mit. Mita. Hari kemudian, Agung mendatangi kembali rumah Mita. Lalu apa yang terjadi? Agung berteriak minta pertolongan warga. Agung nampak sedang bersandiwara. Mbak Mita, Pak, meninggal. Ayo. Pak RT, saya mau sedikit. Jangan Mas, sebentar. Katanya kematian Mbak Mita mencurigakan. Saya telepon polisi dulu ya. Halo, selamat siang, kantor polisi. Geger penemuan mayat di rumah Mita, warga kemudian melaporkannya ke polisi. Tak lama polisi yang datang lalu melakukan olah tempat kejadian perkara, mencari bukti serta saksi-saksi. Permisi, selamat siang. Kami mendapatkan laporan kalau di sini sudah terjadi kematian warga yang tidak wajar. Coba Bapak ceritakan kronologisnya. Saya juga kurang tahu pasti Pak, tiba-tiba saya jangan sini. Baik kalau gitu Pak, kami akan segera olah TKP. Padahal, ayo kita masuk. Siap Dan. Permisi Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasil temuan bukti, fakta, dan keterangan saksi-saksi di lapangan, polisi menyimpulkan Mita adalah korban pembunuhan. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap Agung yang diduga kuat sebagai pelaku di balik pembunuhan Mita. Pak, Saudara Agung, Anda kami tangkap. Apa-apaan nih Pak? Tunggu dulu Pak, jangan menasah tangkap gini dong. Saudara Agung, sebaiknya Anda tidak usah mengelak lagi. Kami sudah memiliki bukti secara fakta di TKP bahwa Anda lah yang sudah membunuh saudari Mita. Bukan saya Pak pelakunya. Nanti kamu jelaskan saja di kantor. Madam, bawa dia. Baik. Pak, tunggu Pak. Aduh. Walah, ternyata dia tuh yang ngebunuh Mbak Mita. Saya benar-benar nggak nyangka. Jajaran Satreskrim Polresta Banyumas mengungkap pembunuhan seorang perempuan bernama Mei. Pelakunya adalah AMB. AMB tega membunuh Mel, kekasih gelapnya itu, karena kesal Mel tidak mau mengakhiri hubungan asmaranya dengan AMB. Selain itu, AMB juga risih gegara korban menagih utang kepadanya sebanyak 4 juta rupiah. Kalau motifnya sendiri karena memang dari tersangka ini merasa jengkel, emosi ketika
ketika tersangka mau pulang tidak dibolehkan oleh korban, jadi tidak boleh pulang. Tapi boleh pulang kalau mau bayar hutang. Jadi ucapan untuk penagihan hutang ini selalu muncul dari korban sendiri. Ya, dianya sih suka, dia kan bilang suka, ya kalau suka ya saya juga suka, cuman kan kayak kamu tahu sendiri, kayak saya udah punya istri, udah punya anak. Ya yang pertama buat kayak saya punya utang bank, itu cicilan bank. Nah yang kedua kemarin buat beli HP. Untuk pasal yang kita kenakan, kita terapkan di 340 KUHP, kita subsidiarkan dengan 338, subsidiarkan lagi 351. Untuk ancamannya selama-lamanya 20 tahun penjara.